Qin Yichen melihat begitu banyak anggota tim penegak hukum di depannya, dan tidak bisa menahan nafas. Ada begitu banyak keluhan di dunia. Desahan Qin Yichen bukannya tanpa dasar. Jika tidak putus asa, siapa yang sebenarnya ingin menjadi bajingan di dunia yang telah diperintah oleh Zeus ini? Meninggalkan rumah seperti daun yang gugur tanpa tempat untuk kembali ke akarnya. Dan mereka rela melakukan hal-hal di kuil penguasa cahaya dan kembali ke dunia ini dengan identitas baru, yang menunjukkan bahwa niat awal mereka tidak buruk. Mereka yang tidak dianiaya, atau mereka yang suka membunuh, hanya akan bergabung dengan Dewa Iblis, bukan kuil penguasa cahaya. Semua anggota tim penegak hukum menundukkan kepala mereka, menunjukkan rasa hormat tertinggi untuk para dewa di hati mereka. Mereka tidak menjawab karena menurut mereka tidak pantas. Mereka tidak pergi karena mereka tahu bahwa yang bisa mereka lakukan hanyalah hal-hal yang tampaknya sepele di depan mereka. Mata Qin Yichen menyapu mereka, dan akhirnya jatuh pada satu orang. Bagaimana situasinya? Laporkan kembali. Anggota tim penegak hukum bergegas maju. Tuan Hui Guang, binatang tingkat 8 telah dikendalikan sekarang. Tetapi dagingnya terlalu keras, dan kita tidak dapat mematahkannya untuk sementara waktu. Menurut persyaratan wali yang tepat, kita harus melestarikan tubuh binatang ini sebanyak mungkin. Kami. Sulit untuk dilakukan. Qin Yichen mengangguk, dan kemudian melihat ke tengah yang dikelilingi oleh tim penegak hukum. Di sana, beberapa orang dengan baju besi berat yang telah berubah menjadi prajurit baja dengan kuat mengikat binatang tingkat 8 di tempatnya. Qin Yichen menimbangnya diam-diam di dalam hatinya. Pemahamanku saat ini tentang Warcraft seharusnya sama dengan Athena, jadi itu tidak benar. Benda ini kemungkinan besar bukan Warcraft tingkat 8, tapi level yang lebih rendah, atau level yang lebih lemah. Sekarang tim penegak hukum dapat bergabung untuk menaklukkan Warcraft. Ada banyak faktor, dan kekuatan hanyalah bagian yang paling tidak signifikan. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan binatang ajaib ini telah sangat melemah. Untuk ini, Fatih harus dipuji. Langkah-langkah kerahasiaan dan cadangan yang sesuai disiapkan dengan baik. Bahkan jika dia tidak berada di kuil penguasa cahaya hari ini, Fatih hanya memberikan sedikit informasi. Biarkan tim penegak hukum ini dihancurkan secara langsung, lalu coba lagi dari awal. Keberadaan Qin Yichen hanya membuat proses ini tidak terlalu rumit dan berulang. Qin Yichen menatapnya dengan ringan, monster tingkat 8 yang terus memutar tubuhnya, mencoba melepaskan diri. Lepaskan. Kamu kembali ke tim, kamu telah bekerja keras. Tidak ada yang bertanya mengapa, dan tidak ada keraguan. Anggota tim penegak hukum segera melepaskan tangan mereka, dan binatang tingkat 8 hilang. Pembatasan mereka dan dengan cepat meringkuk anggota badan mereka dan melipat sayap mereka. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menghadap Qin Yichen untuk sementara waktu. Mengaum. Qin Yichen melihat kembali ke semua orang. Di mana anak kaptenmu? Dia tidak muncul untuk hal besar seperti itu. Matt, sejak dia mendapatkan tubuh dari senjata baru yang dia tempa untuknya, dia telah mengikuti sihirnya. Dan dia tidak tahu sudut mana yang harus dipelajari dengan gila-gilaan sepanjang hari. Wakil Kapten berdiri. Tuan Hui Guang, Kapten sedang mundur. Jika memungkinkan, saya akan memanggilnya. Qin Yichen melambaikan tangannya. Tidak perlu, biarkan dia terus mundur. Efisiensi tindakan Matt sebenarnya jauh lebih cepat dari yang diharapkan Qin Yichen. Hal terpenting tentang bodi senjata baru ini adalah kemampuan untuk berubah, yang memberi Matt lebih banyak ruang untuk manipulasi. Meskipun kekuatan kerasnya mungkin lebih lemah dari senjata sebelumnya, itu tidak sama dalam hal cara. Setelah mendapatkan tubuh ini, Matt belum pernah bertemu lawan yang layak, apalagi mengalami perang. Untuk dapat menemukan hal-hal yang belum dia jelaskan di lingkungan yang begitu damai, bakat Matt jelas tidak buruk. Qin Yichen menjentikkan jarinya, dan melihat bahwa binatang tingkat 8 itu tiba-tiba menggigil, gemetaran di sekujur tubuhnya. Aneh, seharusnya tidak ada masalah dengan cara menjinakkan binatang buas. Memikirkan hal ini, Qin Yichen menggunakan metode menjinakkan hewan untuk memberi binatang tingkat 8 ini beberapa perintah yang berbeda, dan semua binatang tingkat 8 mengikuti persis seperti apa adanya. Ini membuat Qin Yichen sangat bingung. Pria gemuk, datang ke sini. Saat suara Qin Yichen jatuh, Fatih datang langsung ke sisi Qin Yichen dengan ekspresi gembira. Tuan Cahaya, kamu memanggilku apa? Qin Yichen menunjuk ke monster tingkat 8 di bawah. Benda ini sepenuhnya terkendali. Anda memberi saya penjelasan rinci tentang bagaimana hal itu di luar kendali sebelumnya. Dan siapa yang ada di sana pada saat itu. Begitu pria gemuk itu melihat mata Qin Yichen, dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat menemukan batu bayangan di antara tumpukan batu bayangan dan menyerahkannya kepada Qin Yichen. Tuan Cahaya, lihat, ini adalah pemandangan pada waktu itu. Kesadaran Qin Yichen tersapu, dan pada akhirnya, dia meletakkan batu bayangan di tangannya. Tidak ada yang terjadi di sini hari ini, Fatih, jangan pikirkan apa yang terjadi hari ini. Setelah pengaturan singkat, Qin Yichen hendak pergi ketika tiba-tiba dia mendengar keributan. Itu di sini. Aku melihatnya sebelumnya.
Qin Yichan memberi isyarat, dan tim penegakan hukum kuil langsung mengambil Warcraft tingkat 8 dan membersihkannya bersama dengan jejak yang tertinggal di sini. Jika orang-orang ini bisa datang ke sini, mereka juga orang-orang yang tinggal di dekatnya. Jika mereka menyebabkan terlalu banyak masalah, itu tidak akan berakhir dengan baik. Bagaimanapun, World of Warcraft meninggalkan kesan yang begitu mendalam pada Olympus saat itu sehingga sekarang menjadi larangan Warcraft, dan itu akan membunuh Anda ketika Anda melihatnya. Meskipun berbagai kuil juga melakukan hal-hal ini di belakang mereka, tetapi mereka menyembunyikannya dengan baik. Begitu mereka mengguncangnya, itu akan menjadi masalah besar. Efisiensi tim penegak hukum sangat sulit untuk dipilih. Mereka dengan cepat menangani tempat kejadian dan kemudian pergi. Setelah semua orang ini pergi, Qin Yichan menepuk kepala Fatih, tiba-tiba karena iseng. Gemuk, apakah kamu ingin aku menemukanmu menantu perempuan? Pria gemuk itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jangan bercanda, dengan tubuhku, aku bisa menemukan kentut. Saat dia mengatakan itu, pria gemuk itu mengguncang lemak di sekujur tubuhnya, dan sepertinya dia cukup berpuas diri. Obrolan itu semakin dekat. Qin Yichan menjadi semakin yakin bahwa menantu perempuan yang dia cari untuk Fatih ada di antara mereka. Setelah memikirkannya, Qin Yichan terbatuk ringan. Sejak zaman kuno, Anda bisa menjadi berbakat dan berbakat. Meskipun Anda terlihat sedikit jelek, Anda sangat berbakat. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Anda dapat menunjukkan diri Anda sebanyak yang Anda suka, dan Anda tidak perlu untuk peduli dengan mata dan reaksi pihak lain. Setelah memberi Fatih vaksinasi terlebih dahulu, Qin Yichan berpikir sejenak, dan tiba-tiba berkata lagi. Ngomong-ngomong, Fatih, dengarkan apa yang kukatakan padamu. Di antara orang-orang yang datang, ada satu orang yang kutemukan untukmu. Dia sudah lama mencintaimu. Ingatlah untuk berperilaku baik. Karena itu, Qin Yichan menepuk bahu Fatih dengan keras. Saudara yang baik, saya optimis tentang postur Anda.